Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright. Tak terasa waktu begitu berlalu. Seiring dengan pergantian pelatih baru Timnas Indonesia, yang semoga saja bisa memberikan hal-hal positif ke depannya. Dampak tersebut tak lepas dari performa skuad Garuda yang harusnya memang bisa akan semakin bersaing di round 3. Dengan efek pergantian pelatih, apalagi dengan nama besar macam Kluivert, ternyata tim-tim rival juga mengkhawatirkan. Mereka kini tengah kembali mempersiapkan diri untuk menjamu Indonesia. Belum lagi pemain keturunan terus-terusan bertambah dan membuat skuad Garuda siap mengambil posisi yang lebih meyakinkan di peta persaingan round 3. Di samping itu ada striker bekas asuhan Kluivert yang juga merupakan keturunan Belanda baru-baru ini menitipkan salam sekaligus membeberkan pengalamannya agar dijadikan pelajaran bagi Kluivert. Lantas seperti apa pengalaman yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Into the spotlight, from the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide. Kehadiran Patrick Kluivert yang awalnya meragukan kini benar-benar harus berubah. Pasalnya semua demi kebaikan timnas bersama. Tentunya hampir gak mungkin negara fanatik sepak bola seperti Indonesia melupakan tim nasionalnya. Belum lagi kesempatan yang ada untuk melangkah lebih jauh untuk mengejar mimpi yang tinggal setengah lagi menuju Piala Dunia 2026. Dan itulah yang dianggap momentum yang sangat pas oleh legenda Jepang Keisuke Honda. Yang mana menurutnya, kombinasi pemain yang ada dengan dukungan penggemar yang begitu besar dan ditambah peluang yang terbuka seharusnya mewujudkan impian akan lebih realistis. Saya pikir Indonesia punya potensi besar soal sepak bola. Antusias masyarakat terhadap olahraga ini benar-benar luar biasa. Namun, semua yang bercita-cita menjadi pemain harus memiliki impian. Lalu mereka harus berusaha untuk mewujudkan impian tersebut. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah soal mengejar impian dan bagaimana untuk mewujudkannya. Ucap Honda dikutip dari Football Channel. Into the spotlight, from the shadows of doubt to the dawn of hope. Patrick Kluivert sendiri kini sedang menambal kekurangan di setiap lini skuad Garuda. Yang juga nggak bisa lagi main-main, harus yang berkualitas unggul. Pos tengah dan penyerang kini jadi prioritas yang sedang diusahakan oleh Kluivert untuk dirayu setelah Jarore Dawald masuk. Kabarnya dari Kemenpora sendiri, Dito Aryo Tejo sudah mengkonfirmasi adanya pemain sayap, Michel Becker, yang disebut sedang melengkapi dokumen. Yap, menurut Transfermarkt, Becker memang posisi utamanya sebagai fullback kiri, tapi bisa juga digeser ke depan sebagai sayap. Dan artinya, sekarang 3 pemain keturunan baru di posisi lini tengah dan penyerang yang sedang berjalan proses naturalisasi. Semoga bisa secepatnya selesai demi bisa memperbesar peluang, ya kan? Kan Ole ada Jairo ya. Jairo masih paperwork, satu lagi. Nah ini benar. Berarti Ole sudah terima Pak Kemenpora berkasnya? Saat ini belum, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan prinsipnya bagaimana bisa memperkuat timnas. Australia merupakan negara pertama yang akan menguji kemampuan baru skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Yap, negeri Kangguru akan menyambut kedatangan timnas pada matchday Maret mendatang. Secara umum, kondisi skuad Socceroos sendiri sebenarnya kini kurang baik. Dengan hanya selisih 1 poin dari Indonesia di klasemen sementara grup C, ambisi mereka sangat ingin mengembalikan keadaan. Namun terhalang sejumlah masalah, macam bek andalan Harry Souttar yang mengalami cedera serius dan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Dilansir dari laman Socceroos.com, sang pelatih, Tony Popovic, mengaku kecewa lantaran harus kehilangan salah satu bek kuncinya.
Saya sudah bicara dengan Harry Sauter. Jadi jelas beberapa hari pertama sangat mengecewakan melihat kondisinya. Dia bermain sangat baik dan Sheffield United berada di puncak klasemen Championship. Dan dia benar-benar berkontribusi terhadap hal itu. Sejauh ini, kami telah mendatangkan beberapa pemain khususnya di lini belakang. Ungkap kekecewaan Tony Popovic. Tapi mau gimana pun Australia tetap Australia. Tidak boleh kita anggap remeh. Karena Coach Kluivert sendiri juga menghormati dan menargetkan 1 poin saja di kandang tim Kanguru. Pelatih Socceroos sendiri sebenarnya juga tidak terlalu banyak memandang kehilangan pemain sebagai masalah. Tony Popovic lebih memikirkannya sebagai tantangan. Saya memikirkannya, ini jelas tantangan yang berbeda bagi saya. Dalam sepak bola klub, Anda berlatih minggu demi minggu, dan Anda punya waktu untuk melihat perkembangan individu dan sebagai sebuah kelompok. Namun, saya menganggapnya sebagai tantangan, sebagai suatu kehormatan, sebagai hak istimewa menjadi pelatih Socceroos, dan tidak berkutat pada apapun yang telah terjadi sebelumnya. Sampaikan ide-ide kami dan bagaimana kami ingin bermain dan percaya bahwa kami akan menyelesaikan pekerjaan dan lolos ke Piala Dunia. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of... Sementara itu, rival satu lagi di matchday Maret mendatang, yakni Bahrain, justru kini sedang sangat percaya diri. Media di sana, GDN Online, mengetahui goyahnya skuad Garuda sampai harus ganti pelatih. Namun Bahrain gak khawatir sedikit pun karena kepercayaan diri meningkat setelah memenangkan Piala Teluk. Dan sekarang skuad asuhan Dragan Talajic mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Dunia yang lebih berat. Tim nasional sepak bola pria senior Bahrain sekarang akan mengalihkan fokus mereka kembali ke upaya bersejarah mereka untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Dengan kesuksesan gemilang mereka dalam ajang Piala Teluk ke-26, para pemain internasional kerajaan tersebut kini kembali ke klub masing-masing dan diperkirakan baru akan kembali bertugas ke tim nasional pada awal Maret. Tulis laporan media Bahrain. Lebih lanjut, sang pelatih Dragan Talajic menunjukkan optimisme untuk bisa meraih segalanya untuk menuju Piala Dunia. Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa. Kami akan berjuang untuk negara, kami akan berjuang untuk semua warga Bahrain, dan kami akan berjuang untuk diri kami sendiri. Dan insya Allah, dengan dukungan semua orang, kami akan mencapai target kami dan lolos ke Piala Dunia. Kata pelatih Bahrain dikutip dari GDN Online. Ya, mungkin secara situasi mereka boleh-boleh aja pede sekarang. Tapi lihat saja nantinya ketika away ke Indonesia. Tinggal tunggu saja waktu penyambutan dari supporter Garuda yang siap memberikan kejutan dan pelayanan tuan yang lebih. Yap, tentunya kita semua sebagai fans tidak akan membiarkan Bahrain nyaman begitu saja ketika mendarat di tanah air. Terutama saat di atas lapangan, pastinya semuanya sudah menyiapkan kejutan buat tim yang kebanyakan drama ini, ya kan? The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the... Di sisi lain, pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, belum lama ini sudah memberikan bocoran tentang komposisi pemain yang dibawa. Menurutnya, demi tak terlalu banyak adaptasi, skuad Garuda tak akan terlalu signifikan terhadap pemilihan pemain, lebih memprioritaskan yang sudah biasa masuk timnas. Pemain yang sudah ada di skuad, saya tidak akan mengubah drastis komposisi pemain di skuad. Tentu, saat ini sudah ada kelompok yang bisa dipanggil ke tim nasional. Namun, kami juga akan pantau pemain lain. Seperti saya ucapkan, saya suka sepak bola menyerang. Saya rasa kita juga punya penyerang bagus. Jelas Patrick Kluivert di YouTube Liputan 6. Sementara itu, mantan striker Timnas Indonesia, Sergio Van Dijk, memberikan masukan kepada tim kepelatihan baru. Dan menurut Mimin ini benar, sebab Sergio sendiri pernah dilatih langsung oleh Patrick Kluivert saat bermain untuk klub Australia, Brisbane Roar. Jadi pasti mantan striker timnas ini nggak sembarangan ngomong. Saya senang sekali karena kalau melihat perhatian di media di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Begitu bagus.
Yang paling penting, staf pelatih harus dipilih oleh Patrick Kluivert karena dia harus bekerja bersama stafnya. Yang paling bagus adalah pelatih dan staf berpengalaman di dunia sepak bola, tetapi penting juga punya staf lokal. Mereka yang tahu budaya sepak bola Indonesia. Semoga striker Ole Rummenigge bisa dinaturalisasi sebelum ronde Maret. Itu yang paling penting. Seorang striker tajam, karena sampai sekarang belum ada striker yang bisa mencetak gol banyak. Di Indonesia, stok striker masih sulit. Mungkin harus melihat pemain muda, seperti Jens Raven, tetapi Raven masih main di kompetisi junior di Belanda. Ini beda dengan bermain melawan Australia untuk lolos ke Piala Dunia. Ini tekanan yang berbeda, kata Sergio Van Dijk di Metro TV. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Jadi itulah gambaran persaingan sengit di grup C yang notabene grup neraka. Tapi harus tetap optimis bisa. Tapi bukan berarti jumawa juga ya teman-teman. Harus tetap waspada dari siapapun. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.